masalah pilihan konsumen Indonesia ya, yang masih memilih produk impor, tentunya kenapa dikatakan sebagai sebuah sikap yang kontroversial atau kontradiktif. Ini memang kontradiksi ya, itu dengan program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ya, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsumen sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel FTE, Forum Transfer Edutainment. Sahabat konsumen sekalian, channel ini membahas, mengkaji dan mengulas berbagai persoalan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang tengah terjadi atau yang sedang aktual, sedang in. Nah, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang terkait dengan produk impor, ya, produk impor. Saya akan membacakan sebuah berita yang dilansir oleh kompas.com, ya. Nah, berita ini memang cukup lama ya, diangkat oleh kompas.com, sudah cukup lama, tapi saya pikir ini masih relevan dengan judul yang kami angkat ya, dalam video ini, dan sekarang tengah hangat dibicarakan mengenai masalah produk-produk impor. Baik, mohon izin saya akan membacakan berita yang dilansir oleh kompas.com. Judulnya, Mengapa Masyarakat Indonesia Masih Suka Memilih Produk Asing? Tanda tanya. Rabu 3 Agustus 2016, Jakarta, kompas.com. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam kurung LLP KUKM, Kementerian Koperasi dan UKM menilai saat ini masyarakat Indonesia belum menunjukkan keberpihakan dan juga dukungannya terhadap produk lokal, utamanya produk UKM. Bahkan masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih menggunakan produk dari luar negeri ketimbang produk lokal. Hal itu dikatakan Direktur Utama LLP KUKM Ahmad Jabadi dalam diskusi menguji ketangguhan daya saing UKM di pasar global di Gedung Smesco di Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016. Dia mengatakan hal yang menjadi alasan utama masyarakat Indonesia adalah UKM di Indonesia dituntut untuk memiliki kualitas produk yang baik, namun tidak dibarengi dengan penggunaan produk yang diproduksi pengusaha lokal. Sampai hari ini untuk pasar domestik kita secara umum sudah memproduksi produk fashion, furniture, alas kaki. Tapi persoalannya sebagian masyarakat masih ada mental kalau kualitas produk UKM kita tidak lebih baik dari produk asing, ujar Ahmad. Ahmad menegaskan, jika adanya keberpihakan masyarakat Indonesia dengan membeli produk UKM, maka secara otomatis akan ada peningkatan kualitas produk UKM. Karena terdapat
perputaran uang yang kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas produk. Kalau sepatu luar negeri harganya 7 juta rupiah, bisa tahan sampai 6 tahun, terus harga sepatu dalam negeri 300 ribu, ya wajar dong umurnya 1 tahun saja. Karena harganya tidak mahal, tegasnya. Selain masalah keberpihakan dan penghargaan terhadap produk lokal yang masih kurang, ada juga faktor lain yang jadi penghambat berkembangnya UKM, yakni tingginya biaya logistik dan pengiriman atau shipping barang ke luar negeri. Untuk UKM yang baru mulai merambah pasar global, persoalan logistik menjadi penghalang untuk menembus pasar ekspor, jelasnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban UKM dalam proses shipping, LLPKUKM memfasilitasi sebagian UKM yang baru menembus pasar negara tertentu. Kami subsidi, kami berikan dukungan keringanan biaya, ujarnya. Demikian wargi konsumen sekalian, berita yang saya kutip dari kompas.com ya, mengenai kaitannya dengan produk impor. Nah, terkait dengan masalah pilihan konsumen Indonesia ya, yang masih memilih produk impor, tentunya kenapa dikatakan sebagai sebuah sikap yang kontroversial atau kontradiktif. Ini memang kontradiksi ya, itu dengan program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ya, baik itu sejak tahun 2016 sampai saat ini ya, itu tetap bahwa pemerintah tetap menggelorakan semangat untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, sementara ya masyarakat kita seperti tadi disampaikan oleh di dalam berita yang saya kutip ya, masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang memilih produksi luar negeri. Nah, pertanyaannya kenapa sampai demikian? Nah, tentunya kita perlu secara objektif melihat kondisi konsumen kita dengan sikap yang kontradiktif tersebut ya. Pasalnya adalah kalau kita melihat di lapangan masih cukup banyak produk dalam negeri yang kualitasnya masih belum optimal dibanding produk-produk yang sejenis ya, itu yang diproduksi dari luar negeri atau produk impor ya. Nah, ini menjadi persoalan sendiri ketika kita membandingkan atau konsumen Indonesia membandingkan produksi luar negeri lebih baik dibanding produksi dalam negeri. Ini adalah problem kita bersama ya. Bahkan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ada redaksi atau ketentuan yang menyebutkan bahwa bagi UMKM, usaha kecil menengah, itu tidak harus diterapkan secara tegas ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Tapi perlu dilakukan pembinaan. Nah, ini kurang lebih isinya demikian ya, redaksinya seperti itu ya. Jadi untuk usaha kecil menengah itu lebih diutamakan pembinaan dulu dibanding pengenaan sanksi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di mana di situ di dalam undang-undang ini dicantumkan adanya 3 sanksi ya yang bisa diterapkan sekaligus, yaitu sanksi perdata ya, ganti kerugian ya terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang merugikannya ya. Kemudian sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin ya, dan juga yang terakhir adalah sanksi pidana. Baik itu berupa kurungan maupun denda ya, maksimal 2 miliar ya atau kurungan 5 tahun penjara. Nah, ini persoalan yang ada di negara kita ya. Yang pertama konsumennya lebih banyak yang memilih produk asing ya karena berkaitan dengan soal kualitas ya. Bahkan ada beberapa komoditas produk asing ini yang harganya relatif murah dibanding juga produk dalam negeri. Ini problem tersendiri ya. Jadi menurut hemat saya ya, yang menjadi utama adalah bagaimana pihak terkait dalam hal ini pemerintah ya dan juga komponen-komponen masyarakat, perguruan tinggi, kemudian juga para praktisi ya, akademisi untuk bisa membangun semangat UMKM ya, khususnya ya atau pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan kualitas ya.
Ya tentunya dengan berbagai cara, misalnya sebut saja dengan adanya suntikan modal, ya, kemudian mempermudah perizinan, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian di sisi lain bahwa untuk memilih produk ini, ya, bagi konsumen, ya, hak untuk memilih produk baik dalam negeri maupun impor, ya, ini memang sudah diatur di dalam ketentuan, baik itu regulasi yang diatur secara internasional, ya, juga undang-undang atau regulasi nasional, ya, dalam negeri, ya. Nah, untuk regulasi internasional kita bisa menyebut, ya, bahwa hak dasar konsumen itu sudah muncul pada tahun 1962 ketika John F. Kennedy pada sidang, ya, pada Kongres, ya, sidang Kongres dalam menyampaikan undang-undang tentang konsumen itu pada tanggal 15 Maret 1962 itu sudah disampaikan, ya, mengenai adanya empat hak dasar konsumen, ya, yaitu di antara 4 hak dasar konsumen ini adalah diantaranya adalah the right of safety, ya, yaitu hak dasar untuk keamanan di dalam mengkonsumsi produk baik barang maupun jasa. Yang kedua the right to choose, ya, yaitu hak memilih. Nah, ini hak memilih itu adalah sudah diatur secara internasional, ya, di dalam Declaration of Consumer Right, ya. Jadi ini merupakan hak ajasi, hak dasar konsumen yang diatur secara internasional yang tertuang dalam Declaration of Consumer Right. Kemudian yang ketiga adalah the right to be informed, ya. Jadi hak untuk memperoleh informasi yang baik, jelas dan benar, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah the right to heard, ya. Jadi hak untuk didengar, ya, terhadap keluhan yang dideritanya, ya, mengenai atau berkaitan dengan produk-produk yang dikonsumsinya. Kemudian juga ada resolusi PBB tahun 1985 juga mengatur tentang hak untuk memilih, ya. Nah, di dalam negeri atau hukum positif kita itu tegas, jelas, ya, diatur di dalam ketentuan pasal 4 huruf B, ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana di situ disebutkan bahwa di antaranya hak dasar konsumen adalah hak untuk memilih produk, barang maupun jasa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan persoalan hak memilih antara produk lokal maupun produk impor, ya, atau produk luar negeri bagi konsumen Indonesia. Nah, yang jadi persoalan adalah sejauh mana kita, ya, para pihak, ya, di dalam memperhatikan UMKM atau pelaku usaha dalam negeri di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sehingga bisa berlaku kompetisi yang sehat, ya, antara pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri yang memang kualitasnya relatif lebih baik, ya, diantaranya, ya, dan juga saya secara jujur, ya, secara objektif kita juga bisa melihat ada beberapa produk yang lebih unggul, ya, produk dalam negeri lebih unggul dari produk asing. Nah, ini informasi yang bisa disampaikan pembahasan mengenai hak memilih dari konsumen mengenai produk yang dikonsumsinya baik itu produk lokal maupun produk internasional atau asing. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.